Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya ya. Ya, kenapa banyak kita kesal sahabat melihat pembubaran gereja di Bandar Lampung yang dilakukan oleh oknum RT tersebut. Nah, kalau kita melihat video bagaimana cara dia membubarkan ibadah yang sedang berlangsung, kita cukup miris sekali sahabat. Karena jujur ya, baru kali ini saya melihat ada orang membubarkan ibadah seperti yang dilakukan oleh Bapak RT tersebut. Biasanya orang membubarkan ibadah itu di depan gereja, berteriak-teriak, bawa-bawa bendera begitu ya. Bahkan anak-anak juga dibawa. Seperti video yang pernah saya upload sahabat, bagaimana mereka teriak-teriak di depan gereja sambil melempari gereja begitu supaya ibadahnya dibubarkan. Tetapi yang dilakukan oleh Bapak RT ini cukup di luar nalar sahabat. Nah, kita lihat videonya ya bagaimana. Nah, di sini kita melihat Pak RT ini memaksa untuk masuk ke dalam gereja ketika ibadah berlangsung. Kalau kita melihat saya terdengar sabar ya. Sabar Pak. Ibadah selesai. Udah Pak, mau ibadah Pak, mau ibadah. Nah, di sini dia menunjuk-nunjuk. Apa dia tunjuk-tunjuk sahabat? Nah, ini Pak RT-nya langsung naik ke atas mimbar loh. Kalau kita lihat Pak RT-nya, nah, pakai sendal pula dia naik. Aduh, ampun, pakai sendal. Ini parah ini sahabat. Naik ke atas altar Tuhan dengan seenaknya gitu, gaya premannya naik ke atas altar Tuhan, lalu memberhentikan ibadah yang sedang berlangsung. Sahabat yang terkasih, bagi orang Kristen, altar Tuhan itu tidak sembarangan orang boleh naik ke atas altar Tuhan. Hanya pelayan-pelayan saja, jemaat saja tidak berani naik ke atas mimbar. Pelayan-pelayan baru yang biasanya ditugaskan seperti membaca pengumuman atau berdoa syafaat. Mereka pelayan-pelayan baru ini biasanya rata-rata sahabat, mereka segan naik ke atas altar Tuhan. Mereka suka berdoa di pinggir-pinggir altar atau kadang-kadang di bawah altar. Sampai kadang kita paksa pelayan baru tersebut naik, nggak apa-apa, naik, ibu berdoa syafaat gitu ya, naik ke atasnya gitu. Kadang-kadang dia merasa nggak layak Pak, nggak layak. Begitulah mereka sahabat menganggap betapa sakralnya altar gereja. Kalau dinilai dari sebuah penistaan, ini jelas-jelas penistaannya, menginjak-injak altar Tuhan, padahal dia bukan Kristen, bukan pula pelayan Tuhan di situ, pakai sendal pula naik ke atas altar. Aduh, Pak RT. Ya, tetapi demikian pun sahabat yang terkasih ya, kita memaafkan, kita ampuni Pak RT, kita ampuni saudaraku. Ya, kita kasihi dia, kita tidak boleh membenci beliau ya. Nah, seperti yang saya katakan sahabat yang terkasih, seharusnya pemerintah memberikan solusi kepada orang-orang seperti yang di dalam video ini. Orang butuh izin gereja, carikan solusi dong sahabat. Ya, sama seperti orang jualan di pinggir jalan, orang-orang yang jualan secara sembarangan itu ya. Di pinggir-pinggir jalan itu kita sering ya melihat di TV gitu ya, dibubarkan, mereka lagi berdagang begitu ya. Tetapi pemerintah kan tidak boleh hanya bubarkan begitu saja sahabat. Dicarikan solusi, dibangunkan tempat berdagang yang baik, disediakan tempat berdagang yang baik supaya mereka bisa mencari nafkah di tempat yang baru. Dicarikan solusi. Nah, ini kan kalau gereja hanya dilarang tetapi tidak dicarikan solusi, ini kan sama dengan melarang orang ibadah. Kalau 5 tahun tidak keluar izinnya, berarti 5 tahun mereka tidak ibadah. Ini kan cukup miris sahabat. Ini konyol sekali hal seperti ini. Seharusnya pemerintah, RT, RW, kepala desa melihat sebuah gereja belum memiliki izin, nah, bersama-samalah dengan para pengerja, pelayan Tuhan, pendeta itu, bagaimana supaya izinnya cepat keluar.
Dari penjelasan RT kan sudah sangat jelas. Mereka ada mufakat loh, ada musyawarah di antara mereka. Jika mereka itu sudah mensepakati tidak akan ibadah, tetapi menurut Pak RT izinnya terlalu lama. Nah, kalau izinnya terlalu lama berarti kan mereka memang tidak boleh ibadah sebenarnya gitu loh. Mereka tidak boleh ibadah. Jadi kalau 10 tahun tidak keluar izinnya, 10 tahun mereka tidak ibadah. 1 bulan saja tidak ibadah bagi orang Kristen sudah merasa bersalah sekali, sahabat. Apalagi dibiarkan bertahun-tahun, itu kan sama saja melarang orang Kristen untuk menyembah Tuhannya. Masa orang Kristen mau menyembah Tuhannya kok dilarang? Ini aneh, seperti ibadah di rumah kok dilarang gitu. Di mana peraturannya bahwa ibadah di rumah itu tidak boleh? Kacau ini, sahabat. Undang-undang seperti ini. Nah, seharusnya kan dikasihkan solusi. Warga yang melihat ada gereja tidak berizin begitu, mereka sudah mau beribadah tidak bisa beribadah, dicarikan solusi bersama-sama. Nah, yang lebih konyolnya dalam fakta-fakta di lapangan yang saya lihat, malah orang gereja ini harus pergi mencari tanda tangan kepada warga-warga setempat. Nah, kalau orang gereja yang mencari tanda tangan kepada warga setempat, otomatis akan dipersulit. Karena orang gereja yang pergi, seharusnya kan pemerintah membantu dong, RT RW. Seharusnya RT RW lurah itu yang meminta tanda tangan gitu loh. Jadi orang gereja menghadap lurah, menghadap RT atau RW begitu. Nah, orang RT sama RW atau lurah ini yang pergi meminta tanda tangan, mencarikan solusi sampai izin itu keluar. Jangan untuk hal-hal dunia gampang sekali dicarikan solusinya. Mau bikin tempat hiburan malam, mau bikin tempat yang aneh-aneh gitu, dicarikan solusinya supaya mereka tetap bisa melakukan hal-hal maksiat. Seperti tempat-tempat apa itu kan, kadang-kadang memang dilarang juga, tapi kan dicarikan mereka juga solusinya. Kenapa hal seperti itu bisa dilakukan, sahabat? Tetapi untuk gereja itu nggak bisa dicarikan solusinya. Ini kan lucu ya menurut saya. Seharusnya dicarikanlah solusinya. Pemerintah bersama dengan gereja mencarikan solusi bagaimana supaya cepat keluar izinnya, bukan dilarang. Kalau nggak dicarikan solusinya, itu berarti sama saja dengan melarang orang Kristen untuk beribadah. Nah, kalau kami tuduhkan hal seperti itu, Anda melarang orang Kristen beribadah, Anda marah, Anda sakit hati, Anda katakan kami menjelek-jelekkan agama Anda. Ini kan aneh. Padahal dari fakta dan bukti-buktinya sebenarnya pelarangan ibadah itu nyata. Karena hanya dibubarkan nggak ada solusinya. Ini kan sama saja, saudaraku, melarang orang ibadah. Nah, kalau kita melihat ya bagaimana video Pak RT itu masuk ke altar Tuhan, ke mimbar gereja. Kalau hal ini terjadi kepada mereka, saya rasa seluruh dunia umat muslim itu akan marah, akan mengutuki orang tersebut. Saya percaya itu, sahabat. Karena kalau kita lihat di video ya apa yang dilakukan oleh Pak RT ini kan memang cukup fatal ya. Penistaan yang dilakukan ini memang kelas atas nih. Kalau dinilai dari penistaan, sudah kelas tinggi itu, sahabat. Naik ke atas altar Tuhan, tunjuk-tunjuk, bubarkan orang lagi ibadah. Kalau orang sholat dibubarkan bagaimana? Apa Pak RT ini nggak punya perasaan? Dia lagi sholat, dibubarkan. Yang bubarkan ini naik pura ke mimbar masjid gitu ya, ke depan langsung. Ini, aduh. Sedangkan PKI saja, sahabat, tidak separah ini. Ketika Jenderal Panjaitan ditangkap dan memohon untuk berdoa dulu, PKI saja membiarkan orang itu berdoa sampai selesai berdoa. Ini Pak RT ini tidak memberikan kesempatan orang selesai ibadah, langsung ngamuk-ngamuk seperti preman pasaran. Penjahat saja, mafia saja, ketika punya target seseorang yang akan dihabisi nyawanya, ketika dia melihat target tersebut lagi berdoa atau lagi sholat atau lagi beribadah, dia urungkan niatnya sebelum target tersebut selesai melakukan ibadahnya, baru dia lakukan aksinya. Ini orang lagi ibadah dibubarkan, tidak ada
kata-kata sabar gitu loh. Ini yang menjadi aneh. Kok lebih parah dari PKI dan mafia apa yang dilakukan oleh PRT ini. Tidak sabar menunggu ibadah, langsung masuk saja. Sedangkan penjahat saja masih punya hati, masih punya perasaan ketika melihat orang beribadah. Seperti yang saya katakan tadi, dia tidak akan melakukan eksekusinya sampai selesai orang itu berdoa. Kita banyak melihat film-film seperti itu ya, dan kenyataan-kenyataan seperti itu. Ketika ada target mau dibunuh, orangnya lagi sholat, Allahu Akbar katanya begitu ya. Penembak ini, mafia-mafia ini menunggu dulu sampai orang itu sholat baru dihabisin nyawanya. Penjahat saja tahu loh. Nah, demikian sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehat selalu ya. Shalom.